Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ajarkan hari ini mendapat keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita, yaitu membahas tentang malaikat. Jadi materi kita yang pertama adalah siapakah malaikat itu. Jadi Ibu bacakan terlebih dahulu, lalu Ibu akan menjelaskan. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahu maulana al-azim, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, jadi penjelasan dari pembahasan kita hari ini yaitu malaikat ini sama dengan halnya dengan manusia, yaitu Allah telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan, meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat. Kan kita sebagai manusia tidak pernah berjumpa dengan malaikat, tetapi malaikat diciptakan sama halnya dengan manusia. Cuman beda, malaikat ini diciptakan dari nur, sedangkan manusia diciptakan dari segumpal tanah. Lanjut, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan di awal, iman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Dan malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya ilahi. Terus selanjutnya di sini ada 7 macam sifat-sifat dan perilaku malaikat. Antara lain, yang pertama, selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Nah, jadi malaikat ini sangatlah patuh kepada Allah, dan malaikat juga tidak pernah berbuat maksiat terhadap yang diberi utusan oleh Allah. Terus yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Qalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Baduy. Nah, jadi malaikat ini bisa dirubah Allah dan bisa berubah wujud. Kadang-kadang Jibril datang ke bumi menyamar sebagai Dihyah Al-Qalbi, bisa juga sebagai Arab Baduy. Terus
sifat yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi bedanya antara malaikat dengan manusia. Kalau manusia bisa makan dan bisa minum, sedangkan malaikat itu tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Nah, terus yang keempat yaitu malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, kalau kita manusia memiliki jenis kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan perempuan, sedangkan malaikat tidak mempunyai kelamin. Terus yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagian yang kelima ini adalah malaikat itu tidaklah letih dalam beribadah, bersujud kepada Allah. Sedangkan kita manusia terlalu banyak yang berbuat maksiat, sedangkan malaikat tidak. Malaikat hanya bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Nah, jadi yang keenam ini, malaikat selalu mencari tempat-tempat yang sering dikelilingi oleh zikir. Nah, terus sifat yang ketujuh adalah sifat malaikat yang terakhir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, maksud di sini adalah malaikat selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Saat kita seorang hamba atau seorang manusia duduk menunggu datangnya sholat berjamaah, nah itu maksudnya malaikat berdoa untuk hamba tersebut. Terus di sini materi kita yang kedua membahas tentang nama dan tugas malaikat. Malaikat ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Ridwan, yang ke-10 Malik. Nah, jadi Ibu bacakan dulu. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW bersabda Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, jadi di sini penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Anas bin Malik pada saat Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di situ Nabi Ibrahim dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur, dan di sana pula terdapat 70.000 malaikat. Terus dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. Kan tadi sudah Ibu sebutkan ada 10 malaikat. Nah, jadi dari penjelasan di atas ini yaitu membahas tentang 10 malaikat pula. Jadi yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Nah, jadi
maksud penjelasan hadis di atas tersebut adalah membahas tentang jumlah malaikat yang sangat banyak. Tetapi malaikat yang tercatat di dalam Al-Quran hanya 10 orang malaikat saja, beserta tugas malaikat-malaikat tersebut. Jadi tadi yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini masyhurnya adalah tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Terus yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Nah, jadi tugas malaikat Mikail adalah yaitu mengatur kesejahteraan untuk makhluk atau untuk hamba Allah, yaitu yang masyhurnya menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rezeki. Terus yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil bertugas mengatur meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Nah, jadi tugas malaikat Israfil ini adalah meniupkan trompet atau sangkakala pada saat kiamat tiba. Terus yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Nah, jadi tugas malaikat Israel di sini adalah bertugas untuk mencabut nyawa, baik nyawa manusia, nyawa iblis, nyawa setan, dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Jadi malaikat munkar di sini yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan orang tersebut sudah berada di alam barzah. Terus yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nah, jadi munkar dan nakir ini yaitu menanyai orang yang sudah meninggal saat di alam kubur. Terus yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Nah, jadi malaikat raqib ini adalah bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik bagi manusia sejak dari awal balik sampai akhir hayat. Terus yang ke-8, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Nah, jadi malaikat raqib dan atid ini adalah mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia. Terus yang ke-9, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Nah, jadi malaikat Ridwan ini tugasnya yaitu menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Terus yang terakhir yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Jabariyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi penghuni neraka. Nah, jadi malaikat Malik disebut juga malaikat Jabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa dan azab di dalam neraka atau untuk penghuni neraka. Nah, karena materi kita sudah habis, dari penjelasan ibu yang pertama sampai yang akhir, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai 10 malaikat yang tercatat atau yang tercantum di dalam Al-Quran? Ibu beri 1 menit untuk kalian bertanya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya,
Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.